terima kasih rekan Rangga. Selamat pagi pemirsa Radio Guntur dimanapun berada. Berjumpa kembali bersama saya Tias kali ini di obrolan pagi untuk edisi Jumat 5 Juni 2020 dengan topik yang bakal kita angkat mengenai merawat alam dengan biopori dan ekoenzim. Dan narasumber yang sudah kita hadirkan di Studio Gempol 38 pagi ini ada Gede Praja Mahardika selaku founder Yayasan Sahabat Bumi Bali. Selamat pagi, ini saya manggilnya Kak Gede apa Pak Gede nih? Selamat pagi Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ya seenakmu aja. Seenaknya Tias aja ya. Ya udah kakak aja kayaknya ya biar lebih akrab kelihatannya. Oke. Dimana pemirsa Radio Guntur dimanapun berada sebelum ditemukannya teknologi seperti sekarang ini, sampah seringkali menggunung di berbagai lokasi. Namun kini sampah khususnya sampah-sampah sisa organik itu bisa dikelola dalam berbagai bentuk. Misalnya saja menjadi pupuk kompos atau dibuat menjadi ekoenzim. Di satu sisi pengolahan ya sampah organik rumah tangga itu bisa dikelola melalui pemasangan biopori. Untuk membahas hal ini lebih lanjut, pastinya Tias bakal ajak Kak Gede Praja untuk berbincang tentang masalah ini. Namun sebelum kita membahas lebih jauh lagi, mungkin masih banyak orang-orang di Buleleng yang masih belum begitu tahu sebenarnya biopori itu apa dan ekoenzim itu apa. Mungkin bisa dijelaskan dulu Kak, apa sih sebenarnya biopori dan ekoenzim ini? Kita dari biopori dulu. Sebenarnya biopori ini adalah warisan-warisan dari leluhur kita yang mungkin masyarakat hari ini hanya lupa. Nah, kita mencoba untuk mengingatkan apa sih manfaat dari biopori. Orang taunya kan biopori itu adalah lubang resapan air yang ternyata sebenarnya biopori ini tidak hanya sebagai lubang resapan air, tetapi kita bisa membuat pupuk kompos di dalamnya, terus bisa memperbaiki sistem air tanah, terus bisa mencegah banjir otomatis karena dia sebagai resapan air. Nah, terus kita bisa menabung sisa-sisa, kalau di Bali itu sisa-sisa canang, terus daun-daunan di rumah, di halaman rumah itu bisa kita masukkan ke sana karena kedalaman biopori itu hanyalah 70 cm hingga 1 meter. Jadi seperti itu. Kalau yang namanya resapan air itu dalamnya adalah 2 meter, terus diisi potong-potongan batu bata, hijau, pasir agar ketika musim hujan dia tidak menjadi lumpur tanah itu, tapi endapan airnya pelan-pelan dia, granit itu pelan-pelan dia turun resapannya. Nah, itu perlu kita ingatkan lagi ke masyarakat, kita perlu flashback lagi. Nah, kalau ekoenzim itu dia itu adalah fermentasi dari yang cuka, 2 bulan dia cuka, terus 3 bulan itu baru menjadi ekoenzim dan seterusnya. Dan caranya pun sangat mudah dengan komposisi 1-3-10. 1 molase atau gula aren, bukan gula pasir ya, karena kalau gula pasir itu sudah sintetis, dia sudah terkandung zat kimia. Nah, kalau memakai gula aren tidak perlu direbus, tapi cukup diiris-iris saja. Nah, seperti itu. Terus 3-nya ini adalah buah-buahan dan sayuran. Terus 10 airnya itu. Nanti ditutup, dibuka setiap minggu. Setiap minggu kalau yang ada yang memakai botol itu kami tidak sarankan, tetapi karena ini adalah ke ranah edukasi, kami biarkan saja dulu, tapi dengan catatan dibuka setiap hari. Itu. Nah, manfaat dari ekoenzim ini sendiri apa sebenarnya? Kalau manfaat dari ekoenzim sendiri itu seperti saya bisa pakai mandi, dicampurkan dengan air, terus bisa pakai gosok gigi, atau terus dipakai untuk ini kan apa namanya, gusi sakit itu bisa. Oke, cukup dikumur, terus bisa pakai keramas. Seperti sekarang ini pandemi corona ini kita bisa memakai menjadi hand sanitizer. Oke, ekoenzimnya itu sendiri bisa dibuat menjadi hand sanitizer.
Nah, tentang biopori tadi, kan kakak bilang bahasa sederhananya bisa dibilang ini sebagai lubang resapan air gitu. Nah, membuat lubangnya ini apakah boleh di titik mana saja di rumah kita, maksudnya di halaman rumah gitu misalnya, atau ada tempat-tempat tertentu yang harus kita pilih untuk menjadi dibuatkan biopori ini? Biasanya sih di tempat-tempat yang sering tergenang air. Okay. Biasanya di tempat-tempat yang sering tergenang air, tempat-tempat yang sering dilalui oleh air ketika musim hujan, seperti itu. Tidak harus di tempat ini, tidak. Okay. Yang penting tempat itu tergenang air, tapi membuat biopori ini agar rapi, kita harus biar enak dipandang mata, kita harus perhitungkan juga estetikanya. Oke. Nah, sebelumnya biopori kan dikenal sebagai lubang resapan air yang bisa mencegah banjir aja gitu. Tapi sekarang biopori juga bisa dimanfaatkan juga katanya sebagai tempat untuk membuat pupuk kompos, pupuk organik itu. Nah, itu bagaimana maksudnya caranya itu, Pak? Caranya sangat sederhana, dilubangi lubang bioporinya kedalamannya 70 cm hingga 1 meter. Itu dimasukkan saja daun-daunnya itu. Oke, jadi itu tidak akan membuat seperti mampet tanahnya kalau kita masukkan justru sampah. Sebenarnya itu kan bukan sampah ya. Organik itu bukan sampah. Dia dikatakan sampah ketika dia dibawa ke TPS atau ke TPA. Tapi ketika dia diolah, dia bukan sampah, dia menjadi organik. Nah, justru ketika kita membuat biopori, ada lubang-lubang resapan dari kecil-kecil yang dibuat oleh mikroorganisme cacing misalnya, seperti itu. Nah, kenapa akhir-akhir ini banyak sekali terjadinya banjir? Karena masyarakat banyak sekali misalnya di ganggang membuat betonisasi gitu. Terus pemanasan global seperti itu. Nah, pandemi ini juga adalah awalnya dari lingkungan. Kita tidak peduli dengan lingkungan. 2019 itu di daerah itu dinginnya kan tidak bagus. Nah, itu adalah awal-awalnya pandemi ini. Ketika kita tidak bersahabat dengan lingkungan, lingkungan pun tidak akan bersahabat dengan kita. Ya. Nah, apakah lubang biopori ini juga bisa dibuat di tanah yang sudah dibeton? Karena tadi kan kakak bilang permasalahan banjir yang timbul itu karena banyaknya sekarang daerah-daerah yang tanahnya tuh kayaknya kita sekarang udah sulit ya nyari tanah-tanah kayak zaman dulu gitu ya, semuanya sudah di kalau istilah banyak di PC, di beton gitu. Nah, apakah lubang biopori ini juga bisa dibuat di tanah yang sudah dibetonkan seperti itu? Bisa, tapi kan betonnya dulu dibongkar seukuran ini biopori. Kami kebetulan ada teman-teman di komunitas Biopori Warrior namanya, yang bekerja sama dengan teman-teman di Koperasi Pangan Bali Utara, terus di Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia, Prada, dan kawan-kawan ya, penggiat-penggiat lingkungan. Itu kami membuat kegiatan yang namanya adalah donasi biopori. Kami punya misi adalah Buleleng 1 juta biopori, atau Bali nantinya 1 juta biopori. Ada di beberapa daerah, ada di Gianyar, itu sudah mulai bergerak. Nah, donasi biopori ini adalah misalnya Mbak Tias itu berdonasi 100.000 misalnya. Harus wajib membuat di rumah juga dan didonasikan juga berapa gitu. Nah, dan gitu. Buatnya itu harus dia sendiri yang buat atau bisa mengundang salah satu anggota dari kakak mungkin? Bisa, tapi nanti itu kita sistemnya adalah dibayar begitu. Nah, kalau jadi misalnya Tias bayar, Tias akan dibuatkan biopori. Ya, betul. Bioporinya beda, ongkosnya beda ya. Jadi itu kita mengajak teman-teman di mahasiswa untuk berwirausaha sosial. Sosialnya dapat, terus mengabdi kepada lingkungan dapat, uang dapat, ngayah biar tidak layah, itu istilahnya. Oke, sekali mendayung 2-3 pulau. Ya, begitu gitu ya. Nah, apa yang mendasari kakak ingin membuat program donasi biopori itu sendiri sebenarnya? Ini mendasari adalah kekhawatiran kami kepada selalu saja menjadi masalah ketika upacara keagamaan yang ada di pura-pura. Nah, kami mencoba mengajak teman-teman untuk
marilah kita, sebenarnya canang itu bukan sampah. Itu kalau canang itu bisa dimakan, mungkin kita akan makan. Itu kan prasadam yang selesai diberkati. Nah, itu kita kembalikan lagi kepada Ibu Pertiwi agar bisa menjadi pupuk. Di zaman dulu sebelum kita melakukan istilahnya ngodalin, itu para tetua-tetua kita itu membuat yang namanya jogangan, lubang. Yang dalamnya itu 2 meter atau 1 meter dengan ukuran 80 kali 80. Nah, selesai nyinep itu canang-canang itu semua dimasukkan ke sana. Terus dikubur. Dibiarkan nanti odalan lagi itu digali. Nah, ini kan bisa menjadi pupuk di pura-pura atau di sekitaran sana. Kalau hari ini kan tidak, diserahkan kepada dinas terkait, dilimpahkan, nak beyeng lah gegayanya gitu. Sebenarnya itu bukan kerjaannya dia gitu. Nah, mungkin kita berusaha untuk mengingatkan kembali. Nah, ada beberapa pura yang sudah kami pasangkan biopori dari hasil donasi beberapa teman-teman. Contohnya di Pura Desa Buleleng, terus di Pura Dalam Buleleng. Nah, ini Astungkara nantinya adalah di Pura Jagatnata. Mungkin besok itu 100 biopori kami pasang di Pura Jagatnata untuk pertama kalinya. Karena kenapa kami mengarah ke Pura Jagatnata? Ingin mengedukasi ke teman-teman. Nah, anak esun maturan jelepanga kemu canang pasing bin ngabe canang ke ilah-ilah gitu. Biar nggak bawa sampah kemana-mana. Ya, betul. Gitu ya, sisa-sisanya. Nah, berarti bisa dibilang sasaran utama dari kegiatan donasinya ini adalah pura-pura gitu ya? Ya, pura-pura yang ada di, pertama kita ajak pura-pura yang ada di Buleleng. Di Buleleng dulu lah ya, mungkin nanti akan merambah ke daerah-daerah lainnya betul. di Bali. Nah, tapi kan Kak ya, seiring berjalannya waktu, meskipun ini kan bagus banget buat alam, tapi kesadaran masyarakat untuk memilah sampah organik dan non-organik itu masih minim banget. Contohnya aja kalau di pura itu kan kita masih boleh membawa canang yang diwadahi oleh kresek, ya kan? Dan biasanya walaupun udah diarahkan oleh pemangku setempat mungkin untuk memisahkannya, membuang antara sampah organik dan non-organik, tetap aja ada yang membuang sampah sekalian tuh sama kresek-kreseknya. Itu bagaimana caranya nanti? Nah, itu adalah tugas dari pura. Dari pura, ada beberapa pura di pura-pura di daerah lain itu tidak menyarankan untuk membawa tas kresek. Ada, itu dibuatkan aturan, apalagi tegas kan aturan aturan Pak Koster itu tentang Pergub 97 tahun 2018 itu tentang pengurangan timbunan sampah plastik itu tegas jelas. Nah, inilah tugas dari pemangku atau pengurus di pura itu untuk mensosialisasikan itu, untuk pilah, olah dan kelola gitu. Nah, itu yang harus digaris depankan, bukan kumpul angkut buang. Itu tidak menyelesaikan masalah, tapi hanya memindahkan masalah seperti itu. Nah, kalau kita sudah misalnya mereka masyarakat mau memilah gitu. Ini canang, dini kutang. Ini plastik, dini kutang. Tapi harapan masyarakat kan adalah nanti akan ada berbeda atau yang akan mengangkut dengan berbeda. Tapi kenyataan di lapangan tadi yang ngebesik, dijadikan satu, ya buat apa kita ini? Nah, dengan kita membuat biopori ini kan mungkin akan plastik negen bisa kutangnya ke kini, ke TPR, ke TPS, atau ya bengabe sangku atau bengabe tempat canang itu bisa tidak ada plastiknya, atau bisa saja dibuatkan ke pura tidak boleh membawa plastik, atau Nunas Tirta tidak boleh menggunakan plastik. Nah, ini Nunas Tirta ini kan kalau kita menggunakan plastik terus yang dikantungi kan letah tirtane gitu. Anak bidan anak bedur kini nih di atas kepala, di atas kepala anak ingin yang tirta jadi dikantungi be abe ilah bin be.
Itu menghilangkan itu sakralnya juga. Gitu. fibernya Tirte itu kan hilang, jadi sakralnya Tirte itu hilang mungkin. Oke. Nah, semisal ada nyelip-nyelip lah tas plastik gitu di lubang biopori yang seharusnya menjadi tempat pembuatan pupuk itu, apakah itu akan mempengaruhi proses dari pupuknya itu sendiri nantinya atau menurunkan kualitasnya mungkin, Pak? Kalau mempengaruhi dari kualitas pupuk mungkin iya ya, karena kan ketika plastik ada ini dia terurai dengan tanah, dia plastik itu tidak terurai dengan tanah, tapi dia akan menjadi partikel kecil-kecil. Nah, nanti ketika kan ada sistem panen biopori nih, panennya nanti ketika panen kita pilihin plastiknya, kita cuci, karena itu plastik itu tidak punya harga, kita masukkan ke dalam botol yang namanya EcoBrick. EcoBrick itu adalah batu bata ramah lingkungan yang bisa dibuat oleh siapapun dengan proses yang benar. Dengan beratnya adalah 200 hingga 500 gram yang bisa dijadikan kursi atau tempat duduk atau meja-meja dan kebun gitu. Nah, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk panen bioporinya itu, Pak? Panennya itu 3 bulan sampai 6 bulan. 3 bulan sampai 6 bulan. Berarti itu kan berbeda-beda ya, tergantung apanya itu berarti? Tergantung kita memasukkan ininya saja, memasukkan canang-canang daun itu. Sisa-sisa organiknya itulah ya. Nah, apakah tidak akan menimbulkan permasalahan baru misalnya seperti bau yang tidak sedap dari sisa-sisa sampah itu? Bau tidak sedap itu dihasilkan ketika organik dan plastik dijadikan satu, gitu kan. Ketika organik itu dibungkus, dia akan mengalami yang namanya fermentasi, gitu. Fermentasi inilah yang menghasilkan bau yang nggak sedap ya. Ya, kalau di kami karena sudah sering cium itu sebenarnya itu tidak bau tidak sedap. Itu baunya tape. Kalau sampahnya adalah sayur dan buah. Kalau daging ya mungkin gitu. Tapi daging itu kan dipisahkan bisa gitu. Tulang-tulang itu bisa tidak bau kok selama dia ini ditutupi oleh daun-daunan semua itu enggak. Oke. Nah, kalau boleh tahu kelebihan dari pupuk ini kan bisa dibilang pupuk organik ya, pupuk kompos ini sendiri dibandingkan dengan pupuk-pupuk lainnya itu apa sih, Kak? Sebenarnya kelebihan dari pupuk organik itu adalah pertama ekonomis. Kedua, kita berbicara pupuk organik tentu ada pupuk kimia ya. Pupuk organik itu ketika dipakai berlebihan dia tidak akan efek sampingnya tidak ada, tetapi tidak efisien karena prosesnya yang lama gitu. Nah, kalau bedanya dengan memakai pupuk kimia adalah menurunkan kualitas air, menurunkan kualitas udara dan kesehatan masyarakat itu terganggu. Ada bisa kalau di petani dia memakai pupuk kimia tidak sesuai dengan takaran atau tidak menggunakan AVD, dia bisa yang namanya gangguan pernapasan bisa, penyakit kulit bisa, terus tremor itu bisa gitu. Nah, selain menggunakan lubang biopori itu sendiri, apakah ada alat khusus atau mesin yang bisa juga digunakan untuk membuat pupuk organik ini, Kak? Kalau untuk skala besar, ya ada itu direcah dia seperti di beberapa TPST itu direcah dia, ada di Jagerage itu direcah dia. Dihancurkan. Ya, dia hancurkan, digiling dengan ini ada sampai jadi serbo itu. Itu kan punyanya pemerintah. Otomatis pemerintah pasti ada anggaran, pasti ada dananya karena itu adalah tugas dia juga kan begitu. Nah, ini kita untuk di rumah tangga dulu gitu. Karena di rumah tangga itu organik yang dihasilkan itu adalah 60% gitu. Jadi untuk skala di rumah tangga masih bisa memanfaatkan lubang biopori, tidak perlu ya untuk menggunakan mesin. Jadi untuk pemirsa Radio Guntur yang suka berkebun atau ingin belajar memilah sampah bisa deh tuh ya dimanfaatkan lubang bioporinya. Nah, terkait respon masyarakat Kabupaten Buleleng sendiri terhadap program yang Kakak jalankan itu sampai saat ini bagaimana? Responnya sangat bagus sekali. Terbukti dari kita memasang beberapa biopori kan. Contohnya di Pura Desa Buleleng itu kami pasang 100 biopori. Itu hasil dari donasi
di teman-teman ada dari LSM, ada dari masyarakat sendiri itu. Terus di pura dalam kita pasang kemarin itu 150 kalau tidak salah. Itu kan sudah ada 250 kan. Nah, ini di Pura Jagatnata kita pasang pertama 100 biopori. Karena pandemi ini kita berusaha mengurangi dulu aktivitas dari masyarakat untuk membuat biopori ya 10 paginya, sorenya teman-teman buat 10 lagi. Jadi 10 orang maksudnya, 10 orang buat aja 2 atau 3 biopori sudah selesai dalam waktu 2 hari kalau itu memang konsisten kita buatnya begitu. Oke, nah kalau terkait ekoenzimnya sendiri, apakah masyarakat di Kabupaten Buleleng ini sudah lumrah dengan ekoenzim atau masih perlu lagi untuk disosialisasikan nih Kak? Kalau ekoenzim sendiri untuk di Kabupaten Buleleng itu mungkin baru hal yang baru ya, harus perlu disosialisasikan. Kita punya namanya grup, di grup itu grup ekoenzim itu sudah ada hampir kurang lebih 65 orang, termasuk salah satu kepala dinas di Kabupaten Buleleng yang membidangi lingkungan itu gabung di grup kita. Beliau membuat ekoenzim itu karena beliau bahkan kami di komunitas ini juga lagi dan lagi saya mencoba untuk membuat gagasan karena di masa pandemi ini kan kita menggunakan penyemprotan menggunakan disinfektan. Otomatis terganggunya kualitas udara, kualitas tanah, kualitas air. Nah, kita ingin di grup ini kita semua membuat ekoenzim, nantinya di bulan Agustus dan September itu kan sudah panen. Kita mau donasikan ekoenzim ini untuk melakukan penyemprotan pertama kali di Kota Singaraja, terus menjernihkan air di Pelabuhan Buleleng, di Tukat Buleleng itu kan sekarang sudah mulai bagus, sudah mulai ditata itu. Nah, jadi seperti itu. Mungkin itu di bulan Agustus dan bulan September. Kami di Yayasan Sahabat Bumi Bali itu mendonasikan 200 liter dan saya sendiri 200 liter juga. Itu kan sudah 400 liter. Oke, baik. Menarik sekali pembicaraan kita Sobat Guntur pada pagi hari ini. Sebenarnya Tias masih punya banyak sekali pertanyaan karena ini juga hal yang baru untuk Tias sendiri. Tapi kita break iklan sejenak Sobat Guntur dan Tias kembalikan dulu ke rekan Tias, rekan Rangga. Silakan rekan Rangga. Baik, seperti yang sudah dikatakan oleh rekan Rangga tadi, kali ini Mitra 104,6 FM diberikan kesempatan untuk bergabung. Baik itu memberikan pertanyaan, saran atau masukannya di 23455 seputar topik yang kita bahas mengenai merawat alam dengan biopori dan ekoenzim. Barangkali dari pemirsa Radio Guntur ada yang berniat ingin melakukan donasi biopori juga atau membuat biopori di rumah dan mengetahui lebih lanjut mengenai ekoenzim, langsung aja cus telepon di 23455. Oke, sambil Tias menunggu penelpon, mungkin Tias dulu yang tanya-tanya lagi ke Kak Gede ya. Tadi kan dibilang Kak Gede mengenai dampak yang baik banget dari ekoenzim itu sendiri. Nah, boleh nggak sih dikasih tahu dampak apa sih yang bisa diberikan oleh ekoenzim ini sendiri? Dampaknya adalah ekoenzim ini kan kita punya misi adalah ngejaga bumi. Dampaknya adalah yang saya buktikan sendiri adalah rambut saya ini kan mulai rontok ya. Saya pakai ekoenzim sudah mulai lumayan tumbuh dia. Terus di rumah itu saya sudah tidak menggunakan alat ngepel itu dari bahan-bahan kimia, tapi menggunakan ekoenzim dan hasilnya sangat mengkilap sekali. Lantai itu mengkilap gitu. Terus untuk udara jadi segar di rumah karena kami melakukan penyemprotan setiap seminggu sekali, atau yang paling ada beberapa teman itu di Nusantara itu dia menaruh ekoenzim yang sudah panen itu di bawah tempat tidur untuk menghilangkan radiasi, untuk menghilangkan sinyal. Karena kan anak kecil itu kalau
di megang HP kan kalau nggak dikasih kan sembunyi-sembunyi dia. Iya. Nah, ditaruhlah di tempat tidur beberapa ekoenzim, ada 10, ada 20. Itu sinyalnya langsung berkurang. Radiasinya tuh langsung berkurang gitu. Dampak terus untuk menjernihkan air gitu. Banyak sekali manfaat-manfaat dari ekoenzim ini. Ini sendiri. Oke. Nah, kenapa alasan Kakak memilih ekoenzim ini sendiri, Kak? Alasan saya memilih ekoenzim ini karena saya berkegiatan di lingkungan, tentu yang pertama adalah kita harus memilih yang ekonomis, mudah didapat, terus biasanya sering diabaikan oleh masyarakat. Nah, itu ada ekonomi sosial yang jalan di sana, itu yang saya pilih begitu. Oke, ekonomis mudah didapat. Berarti dari bahan-bahan untuk pembuatan ekoenzim tadi kan disebutkan menggunakan buah-buahan. Jadi tidak mungkin dong Kakak beli buah yang biasanya untuk kita makan tapi dibuat untuk ekoenzim, nggak seperti itu dong ya. Berarti ini buah-buah sisa yang digunakan. Ya, betul. Dari mana dapat buah-buahannya itu sendiri? Kalau saya beberapa kan sebelum ini saya ada kerjasama dengan beberapa tukang jus. Oke, tukang jus. Tukang jus di seputaran Kota Singaraja. Terus ada juga salah satu pemilik pasar, pedagang pasar di Banyuasri dan di Pasar Tingkat. Itu pasar Anyar Buleleng itu. Jadi setiap sore lumayan saya dapatnya. Kadang 3 kresek. Kalau dulu itu kalau tukang jus itu kadang-kadang sebelum pandemi ya, saya dapetin itu hingga 4 kresek, 5 kresek. Tapi ketika pandemi pertama kali itu setengahnya dari itu berkurang. Karena kadang 1 kresek itu sudah penuh. 1 tas kresek merah itu sudah itu penuh, syukur sekali saya dapatnya. Ini berkurang, jadi saya tahu ini akibat dari pandemi ini sangat besar sekali kepada pedagang-pedagang gitu. Oke. Nah, kualitas buahnya sendiri yang digunakan apakah emang yang kualitasnya masih bagus atau yang sudah terlalu matang mungkin, atau yang bahkan yang busuk itu juga bisa dipakai atau gimana? Kalau yang ini kan kulitnya. Oke. Kulitnya dipotong-potong terus dimasukkan. Kalau yang busuk bisa saja sih sebenarnya. Asalkan kulitnya. Berarti ini yang digunakan kulitnya, bukan daging buahnya sendiri. Ada yang daging buahnya gitu. Oke. Nah, apakah ada penelpon yang bergabung bersama kami? Langsung saja Tia sapa dulu. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Tia. Oke, selamat pagi untuk Gung De. Langsung Gung De, pertanyaan, saran atau masukannya? Iya, memang bagus sekali ya. Apalagi sudah di interaktif di Radio Guntur lah. Ini banyak pendengar, banyak ini sangat penting sekali sebenarnya disosialisasikan sekarang. Ini kan kurang sosialisasi. Dan Gung De bertanya, dari kapan sih penemuan biokurir tinggi? Dari kapan apanya? Yang di tempat penemuan ini kok baru di Guntur ini di interaktif. Jadi itu penting karena ini sangat bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Jadi kesehatan juga menjaga lingkungan itu penting, bagus sekali itu. Karena biayanya juga terlalu minimal gitu loh, tidak terlalu tinggi. Jadi itu aja dari Gung De. Terima kasih atas waktunya. Baik, terima kasih untuk Gung De di Ngurah Rai yang sudah bergabung bersama kami di 23455. Di belakang Gung De, apakah masih ada penelpon yang ingin bergabung bersama kami? Masih kita buka di 23455 sebelum nanti mungkin sekalian bakal ditanggapi oleh Kak Gede Praja. Sepertinya belum ada yang bergabung, kalau gitu langsung aja Kak ditanggapi dulu. Dari kapan ya? Dari kapan ekoenzim ini dikembangkan? Ada namanya Dr. Rasukon. Itu adalah pendiri Asosiasi Pertanian Organik di Thailand. Dia melakukan penelitian selama 30 tahun. Selama 30 tahun, terus diperkenalkan lagi oleh Dr. Joan, seorang naturterapi dari Penang, Malaysia. Nah, kita di Indonesia ini adalah potensi begitu. Nah, ada beberapa daerah. Buleleng sendiri sangat antusias sekali untuk dikenalkan itu. Ada salah satu sahabat kami, Pak Agus Wijaya namanya, yang tergabung di ekoenzim ini. Beliau memperkenalkan kepada salah satu kepala dinas
apresiasinya sangat bagus sekali, langsung diajak ketemu gitu. Terus waktu ini juga ketemu dengan teman-teman, ketemu dengan Bapak Wakil Bupati untuk menjelaskan seperti itu. Nah, karena pandemi ini lagi dan lagi kita harus mengikuti ini protokol kesehatan meskipun hari ini adalah memasuki abnormal gitu. Oke. Nah, untuk Kak Gede sendiri sejak kapan nih mengetahui ekoenzim dan tertarik untuk mensosialisasikannya lah di Buleleng? Kalau saya ekoenzim ini saya buat dari bulan September 2019. September 2019. September 2019. Berarti awal mulanya Kakak tahu dan itu langsung ajak anggota-anggota lain yang ada di organisasi yang Kakak geluti? Pertama saya di Sahabat Bumi dulu. Saya ajak di Sahabat Bumi, terus ada teman di bulan Januari, kalau nggak salah Januari atau Februari itu nge-share di media sosial tentang ekoenzim, Mbak Rima namanya. Ya saya gabung juga di sana gitu. Oke, jadi terus kita belajar bareng. Iya, belajar bareng. Berarti berapa lama waktu yang Kakak butuhkan untuk menemukan formula yang pas lah untuk membuat ekoenzim ini sendiri? Bukan berapa lama, tapi karena itu sudah kita ada ketentuannya ya. Itu yang seperti di awal tadi saya sampaikan adalah takarannya 1-3-10. Itu sudah menjadi takaran yang diikuti oleh beberapa teman-teman yang akan membuat ekoenzim begitu. Oke, udah ada takarannya. Tapi apakah itu menjanjikan kalau kita buat sesuai takaran itu pasti jadi ekoenzimnya, Kak? Ya. Pasti jadi? Pasti jadi. Berarti nggak ada kemungkinan mungkin ntar gagal atau gimana? Kalau biasanya kalau untuk masak sendiri apalagi udah menggunakan takaran aja bisa kadang salah gitu kan. Ya kalau salah mungkin dia akan berpengaruh di bau. Di baunya. Mungkin kalau dia selama baunya tidak bau busuk tapi bau tape, ya bau-bau ragi itu berhasil. Dan bahkan di tempat saya itu keluar jamur putih itu bagus untuk kecantikan. Gitu. Produk paling mahal kecantikan itu pasti ada jamur putih itu. Itu bisa teman-teman searching di internet lah, zaman sekarang kan ini. Itu bisa dipakai untuk ini. Untuk wajah make gitu up ya. Itu. Yang para cewek-cewek yang mungkin ingin mukanya jadi glowing gitu ya, tapi takut beli yang mengandung bahan kimia apa karena sekarang kan udah aneh-aneh semuanya ya. Berarti ekoenzimnya ini bisa digunakan juga gitu. Berarti kalau ekoenzim yang normal yang tidak mengalami yang baunya tidak sedap itu seperti apa? Menimbulkan bau atau enggak? Dia menimbulkan bau, paling bau kalau yang normal ya, yang normal. Itu menimbulkan bau fermentasi. Bau fermentasi biasa. Jadi itu tidak mengganggu dari kitanya sendiri ya kalau mau menggunakannya. Nah, tadi kan Kakak bilang ingin membantu memperbaiki kualitas air yang ada di Tukat Buleleng dengan menggunakan ekoenzim ini sendiri. Bagaimana caranya itu, Kak? Nanti kita kerjasama dengan teman-teman di komunitas. Ya tinggal dituangkan saja di Tukat Buleleng. Oke. Takarannya itu kan Tukat Buleleng pasti besar gitu ya. Berapa banyak ekoenzim yang dituangkan untuk bisa memulihkan kualitas air di sana? Kita takarannya targetnya adalah 2000 ekoenzim. 2000 liter. 2000 liter ekoenzim ya. Untuk itu sudah sudah bagus sekali itu. Karena 5 liter ekoenzim saja bisa inikan danau, itu ada videonya, ada gambar-gambarnya juga gitu. Berarti sudah pernah dilakukan sebelumnya ya di daerah lain gitu ya. Nah, untuk di Bali sendiri apakah ada daerah lain yang masyarakatnya sudah sadar akan ekoenzim dan juga biopori ini, Kak? Kalau biopori di daerah Gianyar ada, di Pliatan, Ubud. Terus kalau ekoenzim teman-teman di Karangasem sudah bergerak, teman-teman di Gianyar sudah, Bangli sudah, terus Badung dan Pasar sudah. Berarti. Dan Buleleng sangat, kalau kami dikatakan oleh beberapa teman dari daerah lain, Buleleng paling semangat katanya. Buleleng paling semangat. Responnya baik lah ya dari masyarakat Bulelengnya sendiri terhadap biopori dan ekoenzimnya ini sendiri. Penelpon berikutnya yang sudah bergabung bersama kami. Halo, selamat pagi.
Selamat pagi, Merdeka, Guntur Pak Cidida. Oke, dengan Bapak siapa di mana? Dengan Bapak Pendeta Budi di Pedau. Oke, Pak Pendeta Budi di Pedau. Langsung, Pak. Dengan Pak siapa anunya ya? Narasumbernya ini Pak Gede Praja selaku founder Yayasan Sahabat Bumi Bali, Pak. Terima kasih Bapak, selamat pagi. Pagi. Luar biasa, luar biasa. Oke. Saya sangat senang, suka, dan juga saya sangat mensupport kami sebagai masyarakat awam. Tentunya luar biasa gebrakan Bapak yang Bapak sudah lakukan. Kami sangat senang sekali termasuk membantu masyarakat ya Pak ya. Iya. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih Pak, terima kasih. Ya Buleleng juga tidak kalah pentingnya, eksis sekali di Buleleng. Sangat luar biasa ya Buleleng yang dipimpin oleh Bapak Dirut Buleleng, Bapak Made Lestariana. Oke, terima kasih untuk pendapat. Jadi Pak Made Lestariana sebagai Dirut Buleleng sudah luar biasa mengabdi. Oke, mungkin bisa seputar topik yang kita bahas. Oke, Pak Pendeta Budi yang tadi sudah bergabung bersama kami. Terima kasih atas masukannya yang mensupport kegiatan yang dilakukan oleh founder Yayasan Sahabat Bumi Bali. Di belakang Pak Pendeta Budi. Halo, selamat pagi. Halo. Halo. Ya, Gongde boleh nanya ini. Oke, ya Gongde lagi. Ya, mau nanya apa lagi Gongde? Ya begini. Caranya untuk Gong ini ada saat kalau Gongde tertarik, tapi Gongde karena kesibukannya sangat padat, mungkin Gongde punya teman-teman lagi nanti bisa mempromosikan. Syarat-syaratnya untuk ikut ini ada. Itu saja dari Gongde. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Gongde. Syarat-syarat mungkin untuk gabung ke foundernya mungkin atau ke kelompok bioporinya mungkin Kak yang dimaksud? Untuk gabung, kalau untuk gabung itu kami tidak ada syarat-syarat, tapi syarat artinya syarat yang tertulis atau ketat itu nggak ada. Okay. Kalau untuk gabung di ekoenzim, yang penting kamu buat ekoenzim. Yang penting buat ekoenzim. Yang penting kamu buat ekoenzim jadi contoh. Buat ekoenzim. Terus kalau biopori minimal ada biopori di rumahmu, begitu. Minimal ada 4 biopori lah di rumahmu, begitu. Oke. Tapi kalau misalnya Tias pengen gabung, tapi Tias belum punya biopori karena nggak tahu cara buatnya yang benar kayak gimana, itu bisa minta tolong kan? Bisa sekali. Contohnya ada beberapa mungkin ada beberapa teman saya kan, dosen dia sibuk seperti beli Gongde mungkin. Dia mau buat ekoenzim. Ya kami fasilitasi. Misalnya tongnya kami fasilitasi, terus ininya kami ya lagi-lagi ya karena ekonomis kan tidak mahal begitu. Ya paling cuma 100.000 begitu. Oke, 100.000 ya. Dana yang dibutuhkan. Terus kami ajarkan, terus kami selalu pantau bagaimana hasilnya gitu. Nah, apakah rencana ke depan Kakak akan ada rencana untuk mensosialisasikan lebih lanjut terkait biopori dan ekoenzim ini di Buleleng sendiri, Kak? Pasti selain di pura-pura gitu ya. Pasti karena kan buat saya Buleleng adalah kota kelahiran saya dan saya baru hitungan setahun ada di Buleleng. Oke. Continue ada di Buleleng. Kalau dulu saya berada di daerah lain begitu. Sebenarnya kalau tidak pandemi ini saya selalu ada di luar kota gitu. Oke, berarti kedepannya bakal ada program-program baru lah ya bersama teman-teman di anak muda Buleleng yang terutama teman-teman di pergerakan, ada KMHDI gitu, ada teman-teman komunitas pencinta lingkungan, ada teman-teman komunitas Koperasi Pangan Bali Utara yang begitu fokus dengan kesehatan pangannya. Mungkin kita bisa ajak berkolaborasi karena kalau kita jalan sendiri itu tidak asik. Mending kita berkolaborasi, berpegangan tangan, itu akan lebih asik. Sama seperti pasangan, kalau sendiri saja kan jomblo senjan gitu, kesepian gitu. Sama seperti Tias kalau di sini aja ngomel-mel gitu karena buduhnya kan gitu. Oke, kalau Tias sendiri di sini ngomongnya gitu Kak ya. Nah, balik lagi ke ekoenzim. Nah, kalau misalnya untuk skala di rumah, misalnya Tias ingin memperbaiki kualitas air di rumah saja, itu berapa banyak ekoenzim yang bisa Tias masukkan ke bak mandi untuk bisa memperbaiki kualitas airnya? Kalau kita tidak punya alat takaran ya, itu cukup 3 tutup botol aja. 3
3 tutup botol aja. Tutup botol air minum itu loh. Nah, apakah kalau kita ingin membuat ekoenzim di rumah itu harus mempunyai wadah yang besar atau boleh dengan skala yang kecil? Bisa saja dengan skala yang kecil bisa, karena itu kan rumah tangga enggak apa-apa. Gitu. Oke, karena kan biasanya kalau orang-orang Bali habis ada upacara itu ada lungsuran namanya. Ya, buahnya. Ya. Itu. Terkadang sekarang anak-anak zaman sekarang itu kan sedikit yang minat makan buah gitu ya. Itu berarti bisa dimanfaatkan bisa, juga. Sangat bisa sekali. Yang penting dipotong kecil-kecil sesuai dengan takaran tadi yang saya sampaikan. 1-3-10. 1-3-10. Jadi buat pemirsa Radio Guntur yang berminat mungkin untuk membuat ekoenzim bisa dicoba. Apakah ada website atau grup atau Facebook atau sosial media lain yang dimiliki oleh founder kakak sendiri? Kalau di yayasan kami jarang bermain di Facebook ya. Kami mainnya di IG. Kalau Instagram itu Yayasan Sahabat Bumi Bali. Yayasan Sahabat Bumi Bali digabung. Sahabat Bumi Bali gitu aja. Sahabat Bumi Bali. Oke. Jadi di sana udah ada info-info seputar kegiatan yang kakak lakukan dan beserta kawan-kawan yang lainnya. Oke, mungkin ada closing statement yang ingin kakak sampaikan sedikit untuk masyarakat di Buleleng? Untuk masyarakat Buleleng, mari kita merawat Buleleng dengan cara-cara sederhana. Apa yang bisa kita lakukan untuk Buleleng, kita lakukan. Tidak usah yang besar-besar, tapi langkah-langkah kecil dari rumah tangga kita. Memulainya dari dapur kita gitu. Terus untuk teman-teman, ini kan masa pandemi, tetap jaga kesehatan, tetap berada di rumah, saling mendukung meskipun ini sudah memasuki masa abnormal gitu. Terus buat teman-teman yang masih di rumah, yang sekolah di rumah, mari kita membibit tanaman, nantinya kita akan tanam di hutan-hutan yang ada di Kabupaten Buleleng yang sudah mulai rusak seperti itu. Baik, terima kasih untuk Kak Gede Praja, luar biasa sekali sharingnya pagi ini di obrolan pagi ya untuk pemirsa Radio Guntur. Jadi menarik sekali yang dikatakan kalau bisa mulai dari hal terkecil ya, dari rumah kita, dari dapur kita sendiri, kenapa tidak. Baik, sekian untuk obrolan pagi edisi hari ini. Terima kasih untuk pemirsa Radio Guntur yang sudah bergabung bersama kami di 23455. Untuk Anda yang kelewatan bisa disaksikan di YouTube-nya Radio Guntur. Jangan lupa kalau suka sama videonya di like, saran, masukan dan pertanyaannya bisa ditinggalkan di kolom komentar. Untuk waktu berikutnya saya kembalikan ke rekan saya Rangga, silakan rekan Rangga.